Di Indonesia, paling enak rebahan di kasur, nonton YouTube sambil makan kuaci. Yoi, kita memang malas. Faktanya, secara genetik, manusia memang dirancang sebagai pemalas. Berbagai studi menunjukkan bahwa otak manusia selalu memilih opsi yang mengeluarkan energi paling sedikit. Otak kita berevolusi seiring waktu untuk menjadi semakin efisien. Lalu, apa yang salah dengan malas? Bill Gates pernah berkata, "Saya akan selalu mencari orang malas untuk pekerjaan yang sulit, karena mereka akan mencari cara paling mudah untuk menyelesaikannya." Sesungguhnya, orang malaslah yang menemukan sepeda karena malas berjalan, eskalator karena malas naik tangga, speaker karena malas berteriak, remote karena malas bolak-balik, dan seterusnya. Jadi, malas ternyata tidak seburuk itu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan rasa malas, sekaligus mengakalinya, agar tidak menjadi batu penghalang, melainkan justru mendorong kita untuk tetap produktif. Saya akan menunjukkan bahwa malas bukanlah musuh utama kita. Musuh utama kita sebenarnya adalah ketidakefisienan dan keributan yang sering kita ciptakan sendiri. Saya juga akan membahas beberapa paradoks dari rasa malas yang harus kita ketahui. Mari kita mulai. Paradoks malas dan rajin. Sesungguhnya, relasi antara rajin dan malas adalah sebuah paradoks. Malas mencetuskan rajin. Sebab, malas adalah biang inovasi yang mendorong orang untuk rajin mencari terobosan baru. Tapi tentu saja ada jenis malas yang buruk, seperti berat pantat, hilang motivasi, tak sudi bergerak, tukang makan, tukang tidur, ahli menunda. Itu semua adalah contoh kemalasan yang harus kita atasi. Langkah mengatasi malas. Langkah pertama adalah mempermudah dan membuat efisien segala sesuatu yang penting. Contoh, jika kamu berencana lari pagi, letakkan sepatu di tempat yang mudah dijangkau. Bahkan, jika perlu, letakkan di samping kasur atau pakai sepatu itu saat tidur. Tujuannya, agar saat ingin berlari, tidak banyak proses yang harus dilalui. Semakin pendek prosesnya, semakin mudah melakukannya. Lakukan hal yang sama untuk kebiasaan lainnya. Jika ingin makan sehat, letakkan makanan sehat di tempat yang gampang dijangkau. Jika ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang selalu terlihat. Jika ingin mengurangi nonton TV, lepas baterai remote dan simpan di tempat yang sulit dijangkau. Gunakan prinsip ini untuk menghalau kebiasaan buruk. Misalnya, letakkan smartphone di area yang sulit dijangkau, sembunyikan aplikasi sosial media, atau gunakan ponsel jadul agar kamu malas memainkannya. Bangun lebih pagi untuk jadi pemalas yang sukses. Cara terbaik untuk menjadi pemalas yang sukses adalah bangun lebih pagi. Ya, kamu tidak salah dengar. Jika kamu bangun lebih pagi, waktu yang kamu miliki menjadi lebih banyak, sehingga kamu bisa bekerja dengan lebih santai. Studi menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi merasa lebih berenergi dan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Manfaat bangun pagi. 1. Baik untuk spiritual. Kamu bisa beribadah lebih khusyuk, bersyukur, atau refleksi diri. 2. Baik untuk mood dan kebahagiaan. Lakukan hal-hal yang kamu suka seperti membaca, mendengarkan musik, atau menata rumah. 3. Baik untuk kesehatan. Dengan kebiasaan membangun pagi, kamu akan tidur lebih awal, kualitas tidur lebih baik, dan punya waktu untuk berolahraga. 4. Baik untuk pekerjaan. Pagi adalah waktu terbaik untuk membuat perencanaan dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Tim Ferriss berkata, "Jika kamu memenangkan pagi, kamu akan memenangkan hari." Jadi jika malas adalah jalan ninjamu, mungkin kita tak perlu mengatasinya, melainkan cukup mengakalinya. Mari kita jadi pemalas yang sukses. Yoi!